Dan selanjutnya kita menuju ke Tanah Suci bersama jurnalis Transmedia Lukman Rozak. Selamat pagi waktu Arab Saudi, Lukman. Bisa Anda sampaikan ini bagaimana, apakah ada perkembangan dari penangkapan 3 WNI yang diduga terkait dengan haji yang non prosedural dan apa mungkin ada himbauan khusus bagi para jemaah haji? Baik, terima kasih Beni. Eh, Bisa kami laporkan update terbaru tentang perkembangan penangkapan 3 WNI yang diduga melakukan praktek promosi haji atau rekrutmen haji ilegal. Hingga saat ini Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah terus melakukan pemantauan dan eh, melakukan pendampingan ya terhadap ketiga WNI yang telah ditangkap. Dan perkembangan terbaru tidak hanya 3, ternyata pihak kepolisian Arab Saudi itu juga telah menangkap 4 orang lainnya yang diduga juga telah melakukan pelanggaran dugaan tindak penipuan atau rekrutmen haji ilegal. Jadi total yang sudah ditangkap oleh pemerintah Arab Saudi warga Indonesia itu sudah ada 7 orang. 7 orang ini saat ini tengah menjalani pemeriksaan atau uh, pemeriksaan intensif. Apakah mereka benar-benar terlibat di dalam praktek haram ini atau hanya sekedar membantu atau mungkin tidak ikut terlibat. Jadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah itu tetap memberikan pendampingan terhadap mereka. Apabila mereka nanti tidak bersalah, maka pemerintah akan tetap membebaskan atau meminta Arab Saudi untuk membebaskan. Tapi kalau ke-7 anggota, mohon maaf, warga negara Indonesia ini diduga terlibat, maka sepenuhnya proses hukum diserahkan kepada Arab Saudi, dalam hal ini Kejaksaan Arab Saudi. Dan praktek ilegal ini dilakukan sesuai dengan tagline haji yang telah digaungkan oleh pemerintah Arab Saudi, yakni no permit no hajj, la tasyrik la hajj, tidak ada haji tanpa ada permisi atau tanpa ada izin. Komitmen ini dipegang kuat untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap para jamaah haji lainnya yang memang secara resmi terdaftar sebagai jamaah haji dengan dokumen lengkap seperti visa dan nusuk. Seperti itu, Beni, untuk perkembangan penangkapan 7 warga negara Indonesia oleh pemerintah Arab Saudi. Baik, Dan Lukman. Beni, hingga saat ini kedatangan jamaah haji dari Madinah ke Mekah masih terus berlangsung. Setiap hari hampir ada 12 kloter yang tiba di Mekah untuk selanjutnya melaksanakan rangkaian ibadah sebelum memasuki puncak haji. Rangkaian ibadah ini adalah ibadah umroh wajib dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Dan ada yang unik, Beni, saat para jamaah haji ini melaksanakan umroh kemarin, itu ada pemandangan unik bagi lansia yang tidak bisa berjalan atau tidak bisa bergerak. Itu petugas haji Indonesia yang berada di Mekah itu telah menyediakan kursi roda untuk membantu para jamaah haji melaksanakan tawaf. Tawaf ini adalah ritual, yakni mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Jadi jamaah haji yang sudah lanjut usia, yang tidak bisa berjalan atau tidak bisa bergerak karena sakit, atau jamaah haji yang mempunyai resiko tinggi atau kesehatan resiko tinggi, itu petugas haji Indonesia menyediakan jasa kursi roda, artinya bukan jasa ya, ini gratis bagi para jamaah haji untuk didorong tawaf mengelilingi Ka'bah. Tidak hanya tawaf, Beni, ritual umroh wajib ini juga ada sa'i. Jadi petugas ini juga siap mendorong dengan kursi roda para jamaah yang sedang sakit atau tidak bisa
berjalan itu syai antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali putaran. Jadi kurang lebih ada ya antara 4 sampai 5 kiloan lah. Itu kami petugas haji Indonesia siap untuk membantu jamaah haji Indonesia yang memang mengalami keterbatasan fisik atau gangguan pada kesehatannya. Baik Lukman, jadi Denny? setiap hari ada sekitar 12 kloter begitu ya yang berangkat dari Ya. Medina menuju ke Mekah. Dan tadi perkembangannya dari kasus tadi ada sekitar 7 orang yang kini diperiksa oleh pemerintah Arab Saudi dan kita akan lihat bagaimana perkembangannya nanti dari mereka. Dan terima kasih banyak Lukman atas laporan Anda. Kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan terbaru terkait dengan jemaah haji di Mekah dan Medina. Terima kasih banyak, selamat bertugas kembali dan selamat beribadah.